네. 확실히 이 여자부 선수들 중에서는 일본 선수가, 또 남자부에서는 이란 선수가 가장 많이 지원을 했는데요. 좀 이외에도 눈에 띄는 부분이 올 시즌에 활약하고 있는 이 현대캐피탈의 신펑 선수나 Bocoran pemain asing Asia di tryout Liga Voli Korea 2025-2026, musuh lama Megawati and Rifan comeback. Bocoran pemain asing Asia dalam daftar tryout Liga Voli Korea musim 2025-2026, musuh lawas Megawati Hangestri comeback. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah menutup pendaftaran pemain asing Asia untuk tryout Liga Voli Korea musim depan. Total ada 101 pevoli putra dan 44 putri yang mendaftar, termasuk saingan Megawati Hangestri dari musim 2023-2024. Sekadar informasi, Indonesia mengirimkan 8 pevoli putra, termasuk Rifa Nurmulki. Sementara untuk sektor putri, hingga detik ini, belum diketahui siapa yang akan mengikuti jejak Megawati Hangestri Pertiwi, dalam laporan Naver. KOVO akan mengumumkan lengkap daftar pemain asing Asia yang ikut tryout musim depan setelah fase reguler rampung. Akan tetapi media Korea Selatan, Sports Donga, memberikan bocoran beberapa nama pevoli asing Asia yang mencoba untuk menembus Liga Voli Korea musim depan, dari sektor putra. Nama yang cukup familiar di telinga volimania tanah air ikut mendaftar dalam draft Asia Quarter. Dia adalah pevoli asal Filipina, Mark Espejo. Pevoli yang berposisi sebagai outside hitter ini memiliki benang merah dengan Rifa Nurmulki. Dia pernah sama-sama berkarier di Liga Voli Jepang bersama Rifan pada musim 2018-2019 di Oita Miyoshi, saat itu Rifan Nurmulki bermain dengan VC Nagano Tridents. Espejo juga sempat mencicipi kerasnya persaingan Liga Voli Korea pada 2023-2024 bersama Korean Air Jumbos. Artinya, jika dia dipilih salah satu tim di Liga Voli Korea musim depan, maka menjadi medio keduanya di negeri ginseng, berpindah ke sektor putri. Beberapa nama yang musim lalu menjadi lawan Megawati di lapangan, kembali mendaftar. Pertama ialah Reina Tokoku. Hitter asal Jepang ini menjadi bagian Pink Speeders di Liga Voli Korea 2023-2024. Dia bahkan pernah menjadi korban spike headshot Megawati pada pertandingan Red Sparks melawan Pink Speeders. Kemudian ada Stephanie Weiler asal Australia. Dia merupakan lawan yang terbilang gres bagi Megawati, karena menjadi bagian GS Chartes untuk musim ini. Terakhir ialah Soraya Phomla. Setter asal Thailand tersebut juga pernah didatangkan GS Chartes musim lalu. Tapi Soraya memutuskan mundur karena ada suatu hal, potensi Megawati perpanjang kontrak di Red Sparks. Dilansir dari sumber yang sama, potensi Megawati untuk perpanjang kontrak di Liga Voli Korea bersama Red Sparks terbuka lebar. Disebutkan, KOVO telah menutup pendaftarkan pemain asing Asia yang melamar di V-League 2025-2026, namun berbeda cerita dengan para pevoli asing Asia yang saat ini masih berkompetisi. Disebutkan, nama-nama seperti Sang Yu hingga Tanacha Sooksot bisa mendaftar untuk ambil bagian di musim depan, sehari sebelum pelaksanaan sesi wawancara berlangsung. Artinya, Megawati Hangestri, jika ingin melanjutkan karirnya di negeri ginseng musim depan, paling telat kembali mendaftar untuk Asia Quarter pada 10 April nanti. Megawati, Red Sparks, dan Deng Sinfeng, Hyundai Capital, paling lambat mendaftarkan diri mereka untuk musim 2025-2026 pada 10 April nanti, terang media asal negeri ginseng, merujuk kepada pernyataan
Tersebut, ini menjadi sinyal bahwa Megawati bisa kembali beraksi di Liga Voli Korea musim depan tanpa berpindah klub. Sejatinya, sinyal itu sudah muncul di beberapa bulan lalu, di mana Kovo mendapatkan desakan untuk merubah cara proses transfer pemain asing tim-tim Liga Voli Korea. Desakan mengganti dari tryout menjadi bebas kontrak diusulkan, dengan catatan ada transparansi besaran gaji yang jelas. Di sisi lain, keuntungan dari perubahan kebijakan ini ialah memperbolehkan pemain asing Asia memperkuat tim yang sama lebih dari 2 musim. Saat menggunakan sistem tryout, maksimal pemain asing Asia memperkuat tim yang sama 2 musim beruntun. Jika di musim ketiganya ingin bertahan, maka catatannya harus pindah ke tim lain. 2 musim membela Red Sparks, Kovo beri kesempatan Megawati Hangestri main lagi di V-League. Mega diminta daftar sebelum, Federasi Bola Voli Korea Selatan, Kovo, akan kembali memberi kesempatan kepada Megawati Hangestri untuk bisa mengikuti seleksi draft kuota Asia musim depan. Kovo beberapa waktu lalu baru saja menutup pendaftaran seleksi draft kuota Asia untuk musim depan. Dalam draft kuota Asia musim depan, Kovo mengatakan akan terdapat lebih banyak pemain yang berpartisipasi. Melansir dari laman Seoul.co, Kovo mengatakan jika pada draft kuota Asia untuk musim depan terdapat 101 pemain putra dan 45 pemain putri yang mendaftar. Menurut Kovo, sebagai hasil dari penutupan pendaftaran untuk draft perempat Asia, 101 tim putra dan 45 tim putri mendaftar, tulis Seoul.co. Angka tersebut jauh meningkat jika dibanding musim lalu, di mana hanya ada 69 pemain putra dan 37 orang putri yang mendaftar. Jumlah tersebut juga masih bisa bertambah, mengingat Kovo memberi kesempatan untuk 2 pemain jebolan kuota Asia yang sudah menjalani musim keduanya untuk kembali mendaftar. Kedua pemain itu adalah Deng Sin Feng yang membela Hyundai Capital di divisi putra dan Megawati Hangestri yang memperkuat Red Sparks di divisi putri. Pemain yang aktif, termasuk Deng Sin Feng, Hyundai Capital, dan Megawati Hangestri, Red Sparks, yang saat ini bermain di V-League 2024 hingga 2025, dapat mendaftar hingga 10 April, sehari sebelum draft. Tulis Seoul.co. Selain itu, Kovo juga menunggu keputusan 7 tim dari divisi putra dan putri apakah akan memperbarui kontrak pemain Asia mereka musim ini atau tidak. 7 klub di setiap divisi pria dan wanita harus memutuskan apakah akan memperbarui kontrak dengan pemain yang ada dan memberitahu liga sebelum draft. Tutup Seoul.co. Berdasarkan peraturan dari Kovo, pemain kuota Asia hanya diperbolehkan membela klub yang selama 2 musim. Berdasarkan peraturan dari Kovo, pemain kuota Asia hanya diperbolehkan membela klub yang selama 2 musim. Mereka diperbolehkan kembali bermain di Liga Voli Korea untuk ketiga kalinya, namun tidak bisa kembali ke klub yang sudah ia bela selama 2 musim. Jika Megawati Hangestri kembali mendaftar draft kuota Asia musim, maka kemungkinan besar Mega tidak akan kembali membela Red Sparks. Draft kuota Asia yang kini memasuki tahun ketiga rencananya akan diadakan secara online pada tanggal 11 April tanpa uji coba. Kondisi Red Sparks mengkhawatirkan, Ko Hye-jin putar otak ambil strategi baru ini untuk Megawati Hangestri CS. Dipenuhi rasa takut, pelatih kepala Jungkwan Jang Red Sparks, Ko Hye-jin langsung putar otak usai melihat kondisi timnya yang diterpa badai cedera, tandem Megawati Hangestri dan middle blocker-nya. Bukan tanpa alasan, dalam 2 laga terakhir, Ko Hye-jin harus melihat 2 pemain pentingnya menepi keluar lapangan usai mengalami cedera. Vanja Bukilic yang pertama harus mengalami cedera dalam duelnya di udara dengan Giselle Silva. Pevoli timnas putri Serbia itu harus ditarik keluar setelah tersungkur usai berduel dengan Giselle Silva di awal set pertama pertandingan melawan GS Chartres pada Sabtu, 23 Februari 2025, lalu. Vanja Bukilic salah mendarat setelah melompat ketika mencoba untuk menghalau spike keras Giselle Silva dan membuat kakinya terkilir. Setelah menjalani perawatan, Vanja Bukilic kabarnya harus absen selama kurang lebih 4 minggu yang membuatnya tidak bisa membela Red Sparks hingga akhir musim babak reguler. Kemudian baru-baru ini, Red Sparks mengalami kekalahan dari GS Chartres. Tak hanya kalah tetapi tim berjuluk Red Force itu juga mengalami kerugian besar usai Park Eun-jin mengalami cedera. Pada awalnya Ko Hye-jin menurunkan Jeon Da-bin sebagai pengganti Vanja Bukilic, dan strategi itu berhasil usai Red Sparks merebut set pertama. Namun petaka datang untuk Red Sparks di set ketiga ketika middle blocker andalan mereka,